teman-teman semuanya, balik lagi di Medpod atau Madava Podcast bersama saya. Perkenalkan kembali, saya Amor. Di sini saya sebagai sales engineer dari Madava Persada Group, yang dimana beberapa waktu lalu kita sempat podcast juga bersama teman-teman dari GSP. Kita membahas mengenai Puna yang ada di Pasir, Kalimantan Timur. Cukup menarik dan mendapatkan beberapa banyak insight dari situ, seperti itu. Nah, selanjutnya di sesi kali ini nggak kalah menarik juga. Kita akan berbicara mengenai foto udara dan lidar juga. Tapi kali ini kita akan beda segmen nih, teman-teman. Nah, tentu saja saya nggak akan sendiri. Saya akan ditemani dua teman saya yang sudah hadir di sini. Waduh, tegang banget itu deh. Kita akan berdiskusi banyak dengan teman-teman saya pada hari ini mengenai mengenai proyek yang baru saja diselesaikan oleh PT Geosurvey Persada Indonesia. Nah, sebelum itu mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya dengan dua teman saya ini. Nah, mungkin dari Masnya dulu, silakan. Kenalan diri. Iya, kenalan dulu. Oh iya. Baik, perkenalkan nama saya Darwin, tapi sering dipanggil Oci. Di sini saya sebagai di GSPI sebagai manajer. Di proyek yang dibahas Mas Amor tadi, saya sebagai project manager. Oke, terima kasih Mas Oci. Lanjut, mungkin Mas selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Amor. Perkenalkan, nama saya Gagat Nurito. Saya tim pengolah data dari GSPI. Oke, jadi kita udah ada dua teman nih yang bakal menemani diskusi pada hari ini. Ada Mas Oci yang dimana di GSPI dia sebagai manajer. Betul Mas Oci? Betul. Nah, ada Mas Gagat juga, dia sebagai data processing di PT GSPI. Nah, sebenarnya proyek yang akan kita bahas hari ini itu adalah proyek yang baru saja diselesaikan di PT Geosurvey Persada. Itu ada proyek lidar dan foto udara yang di area tambang, yaitu di PT Bukit Asam. Seperti itu. Nah, proyeknya sendiri ini kan cukup menarik ya Mas Oci ya. Jadi untuk pekerjaan survei foto udara dan lidar menggunakan UAV ya, menggunakan UAV. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan Mas untuk proyeknya ini seperti apa, seperti itu. Nah, output akhirnya ini seperti apa sih yang diinginkan dari PTBA? Oke, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi di PTBA ini kan merupakan perusahaan tambang batu bara ya, mungkin salah satu yang terbesar juga di Indonesia. Jadi PTBA itu PT Bukit Asam. Di sini setnya ada di banyak lokasi. Cuman di proyek yang dikerjakan GSPI kemarin itu berada di Tanjung Enim. Tanjung Enim itu berada di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kalau misalnya belum terlalu familiar tuh di dekat Palembang gitu. Jadi lokasi site-nya PT Bukit Asam itu ada di situ. Kemudian untuk proyeknya itu, jadi PTBA ini ingin mendapatkan data topografi dan juga data foto udara di lokasi set yang dimiliki oleh PTBA atau area tambang yang milik oleh PTBA itu. Kemudian nantinya foto udara dan lidar itu topografinya itu digunakan untuk perencanaan lebih lanjut oleh PTBA untuk membuka pit baru atau untuk perencanaan jalan hauling. Jadi seperti itu, Mas Amr. Oke, ini mungkin buat eksplorasi atau buat kegiatan pembukaan jalan hauling ya? Iya. Untuk outputnya ya. Jadi kontur ya outputnya? Iya. Peta topografi. Topografi. Oke, menarik. Nah, tapi kan Mas Oci di sana mungkin nggak hanya tim dari teman-teman foto udara dan lidar ya. Mungkin ada beberapa tim yang lain. Nah, selain pekerjaan foto udara dan lidar, apakah ada support pekerjaan yang lain di sana? Mungkin di sana jadi terkait metode, jadi di sana itu ada pengukuran titik kontrol juga, kemudian pengukuran menggunakan UAV itu tadi, kemudian pengolahan data juga. Jadi selain akuisisi dengan UAV, juga ada akuisisi titik kontrol menggunakan alat geodetik GPS atau geodetik GPS geodetik. Jadi itu peruntukannya untuk pengukuran titik kontrol yang nantinya juga akan digunakan sebagai titik kontrol lebih lanjut yang akan digunakan oleh PTBA juga. Oh, berarti sekalian ya titik kontrol yang dibuat Geosurvey Persada
sekaligus digunakan oleh PT Bukit Asam ya Iya, untuk pekerjaan survei ke depannya. iya betul. Oh, oke. Berarti tidak hanya digunakan pada saat pekerjaan geosurvey persada aja ya. Oke, menarik. Nah, berarti yang melakukan pengolahannya ini Mas Gagat terkait hasil dari koordinat. Oh ya, sorry. Sebelumnya Mas Gagat berarti ikut ke sana atau gimana nih, Mas? Ya, kemarin saya ikut tim processing di sana, tergabung Oke. dalam tim processing itu dengan ada partner juga pengolah data di sana. Nah, itu kami mengolah data leader itu menjadi data-data yang diinginkan klien kayak gitu, kayak data kontur, data terrain model, dan surface modelnya kayak gitu. Oke. Berarti di sana ya? Iya, di sana. Di sana pengolahannya pun di sana. Betul sekali. Seluruh tim. Semua, ya. Oke, berarti ada tim dari GPS di NSS, ada tim foto udara, sama ada tim pengolah Iya betul. di Tanjung Enim itu semua. Oke. Kumpul Berarti ada 3 tim. Berarti Betul. Mas Oci juga ke sana sebagai project manager ya di sana Iya, ke waktu sana itu. juga. Iya betul. Project manager, Mas Gagat juga di sana sebagai data processing ya untuk mengawal pemrosesan data di sana seperti apa, seperti itu. Nah, ada kendala nggak Mas? Kalau dari prosesnya dulu deh sebelum masuk nanti mungkin akuisisi kita bicara. Oke. Kalau untuk kendala, karena mungkin ini salah satu project leader yang luas gitu ya Mas. Jadi Oh, berapa luasnya? Sorry, saya potong. kalau untuk luasnya kemarin sekitar 35.700 Hektar. Ya. Oh, 35.700. karena luas ya. mengingat cukup luas ya itu ya skalanya. Nah itu kita mengerjakan prosesinya berbanyak orang gitu Mas. Jadi Oke. ada tim dari internal GSPI sendiri dan juga ada teman dari partner lain kayak gitu. Oh, disupport gitu ya. Disupport, Saya betul disupport. sekali, ya. Oke. Karena memang datanya itu cukup besar dan areanya cukup luas. Iya. Berarti split tim gitu ya. Benar sekali. Oke. Nah, itu untuk strategi kita untuk melakukan efisiensi ya. Iya. Kayak benar. mungkin waktu supaya pemrosesan juga lebih cepat. Iya. Nah, untuk pemrosesan sendiri itu harus menunggu seluruh akuisisi selesai atau kita bisa melakukannya paralel, Mas? Nah untuk lebih efisien gitu ya. Jadi sistemnya per hari itu Mas. Jadi per hari Oke. dari tim lapangan, tim survei, ketika data udah selesai dikumpulkan hari ini, nah nanti saya dan teman internal di GSPI yang melakukan pre-processingnya. Nah kemudian dilanjut oleh tim post processingnya kayak gitu. Nah itu dilakukan setiap hari. Jadi split setiap hari kayak gitu. Setelah nanti udah terkumpul satu hamparan gitu, Oke. nah itu nanti baru digabung. Jadi di sana ada 2 hamparan kemarin. Oke. Berarti sistem kerjanya memang sudah terbentuk ya sebelumnya. Iya. Oke, bagus sekali. Sistem kerja sendiri yang buat Mas Gagat atau nggak mungkin sih sebenarnya Mas Oci? Mas Gagat ya? Apa Mas Oci? Ya kita bersama-sama. Oh, kita bersama-sama. Oke. Tapi kalau kendalanya yang berarti itu nggak ada ya? Kendala alhamdulillah nggak ada ya Mas. Ya nggak terlalu. Kadang-kadang sempat mati listrik juga Oh sih. iya. Jadi ya agak kontradiktif juga. Di Tanjung Enim itu kan ada pembangkit listrik tenaga uap. Oke. Cuman PLTU ya? PLTU dan batubaranya juga langsung disupport dari Oke. pitnya Bukit Asam. Cuman udah seperti itu kadang terjadi mati listrik juga. Oh. Jadi cukup unik juga kondisi di sana ya. Itu menurut Mas Oci kenapa Mas Oci ya? Kurang tahu. Oh, Kalau katanya sih karena hujan. Jadi PLTU itu ada jokes dari warga sana tuh pembangkit listrik takut hujan. Oh. Jadi kalau hujan mati listrik. Oh. Cuman ya jokes di sana aja katanya. Oh, tapi nah ini mungkin akan menjadi kendala di pengukuran sih sebenarnya. Kalau hujan itu kan otomatis kita tidak bisa melakukan survei foto udara ya Mas Oci ya. Nah, itu berarti kendalanya juga di situ ya karena pekerjaan itu baru selesai di Desember ya. Sudah selesai di Desember. Berarti mulai dari November atau berapa? Berapa bulan untuk akuisisinya? Sorry. Kemarin itu sekitar 1 bulanan lah, 1 bulan lebih sedikit. Ya karena memang kendala yang paling sering terjadi ya cuaca buruk itu antara hujan terus angin kencang juga. Karena di bulan-bulan Desember ya bulan-bulan hujan juga terus lokasinya di sana juga perubahan cuaca awan bergerak itu sangat cepat terjadi gitu. Jadi meskipun tim udah standby dari sana dari pagi itu kalau udah terjadi hujan ya udah cuman menunggu antara ini nanti hujan sampai
malam atau ini nanti bakal cerah, jadi cuman bisa berharap dan sambil tetap standby juga di situ. Oke, berarti tetap standby ya di sana ya, tetap Betul. kayak menunggu situasi Menunggu seperti itu. situasi, Oh. tetap di lokasi juga. Tapi dengan situasi yang seperti itu, curah hujan yang tinggi dan cuaca yang ekstrim ya, Mhm. tetap bisa terlaksana dalam kurang lebih 1 bulan ya. Iya. 35.000 hektar ya. 35.000 hektar ya. Oke, berapa alat Mas kalau boleh tahu? Jadi karena kemarin itu udah kita istilahnya atur strateginya, itu untuk tim UAV-nya ada 3 tim, jadi menggunakan 3 wahana yang dibawa ke sana oleh 3 tim itu. Jadi untuk wahana UAV-nya itu ada CHCP 330, kemudian untuk alat lidarnya itu ada mereknya dari Satlab, jadi itu yang digunakan itu. Satlab baru ya ini berarti ya, karena sebelumnya mungkin di podcast sebelumnya kita belum ada nih terkait Satlab gitu. Terus UAV-nya pakai yang sebelumnya CHC. Iya. Untuk integrasi sama lidarnya atau beda alat? Ada juga yang baru sih. Oh, ada yang baru lagi. Iya. Waduh. Berarti omset perusahaan naik terus nih ya. Sepertinya. Sepertinya. Apa alatnya apa, Mas? Kalau UAV-nya itu mereknya JDI versi VT29. Jadi emang kelebihannya di UAV-nya itu di durasinya bisa lebih lama juga. Endurance-nya ya? Endurance-nya bisa lebih lama. Berapa jam? Berapa menit? Dia bisa sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan CAC dari 1 jam, hampir 2 jam juga. Oke. Itu durasinya bisa segitu. Jadi sangat ya, untungnya dibawa ke project ini sangat membantu karena luasnya besar. Dengan unit yang baru ini bisa menjangkau lebih jauh dan lebih luas juga. Seperti itu. Oke. Berarti sesuai dengan tagline-nya GSP ya. Oke. Terbang lebih tinggi, memetakan lebih luas. Kirain nggak hafal tadi. Oke. Tadi kan kita udah bahas alat nih. Tadi kan juga kendalanya cuaca. Nah, kalau kendala selain cuaca, maksudnya kayak kendala yang mungkin kendala-kendala seperti perizinan, kendala seperti alatnya sendiri atau apa dari SDM atau apapun itu ada nggak sih sebenarnya yang Mas Oci hadapi gitu waktu proyek kemarin? Mungkin kalau untuk alat, karena ini alat baru ya, mungkin jadi ada inisiasi baru gitu. Mungkin Mas Gagar bisa lebih jelaskan tentang alat lidar Satlab tadi. Oke, kalau untuk kendala ya mungkin salah satunya itu paling dari yang cukup menantang aksesibilitasnya, Mas. Jadi tim akuisisinya di sana, karena itu di area tambang ya, Mas. Jadi kan kalau hujan, cuaca musim hujan kayak gini kan jalannya juga betul. rusak kayak gitu. Nah, tapi kita udah prepare sebelumnya. Kita menggunakan tank di sana. Enggak. Kita menggunakan mobil yang double cabin kayak gitu. Jadi aman, bisa diterobos jalannya. Itu dari segi akuisisinya. Kalau untuk alatnya itu kan Mas Oci tadi juga bilang udah dari Satlab ya. Satlab itu cukup bagus ya, karena bisa mempunyai spesifikasi yang cukup kompatibel. Dia ada 8 return, jadi kalau untuk menembus area-area hutan yang cukup lebat kayak gitu bisa dapatkan poin cloud-nya gitu. Cukup bagus lah untuk area eksplorasi tambang itu. Oke. Berarti udah prepare dulu ya? Sudah prepare dulu kalau bakal ada kejadian seperti itu. Jadi udah mitigasi dulu ya? Ya, udah diantisipasi lah. Nah, keren doang. Mas Oci ya? Mas Oci. Bukan? Mas Oci. Oke, keren sekali. Jadi tadi udah jelaskan, jadi memang teman-teman GSP udah mitigasi terlebih dahulu ya sebelum berangkat ke sana seperti itu. Nah, kalau terkait perizinan nih Mas Soci, tadi sempat saya singgung sedikit sih. Perizinan, apalagi kan kita sebagai vendor dari pertambangan ya, kita ASAM, pasti mereka akan menerapkan sistem keamanan, sistem safety yang cukup tinggi seperti itu, termasuk perizinan kayak gitu. Nah,
terkait perizinan terbang, perizinan akuisisi dan lain-lain ya seperti itu. Nah mungkin bisa dijelaskan Mas Ojik mungkin seperti apa alurnya, lalu kendalanya seperti apa, solusinya seperti apa, mungkin bisa jelaskan Mas Ojik dan Mas Gagat. Oke, jadi mungkin saya jelaskan sedikit. Kalau untuk perizinan-perizinan yang dilakukan, kalau untuk perizinan terbang memang kita sudah sering melakukannya. Yang agak baru di sini memang perizinan untuk masuk lokasi tambang. Jadi di proyek ini, terutama di Bukit Asam ini cukup ketat sebenarnya aturannya. Jadi masing-masing personil itu yang akan masuk ke lokasi tambang itu harus diwajibkan medical check up. Dan medical check up-nya itu pun ada listnya apa aja yang harus dicek, itu dari mulai darah, tes urin dan lain sebagainya itu dilakukan cek di situ MCU, dan harus yang terbaru. Jadi nggak boleh yang udah lama, jadi harus yang terupdate, itu harus dites sebelum masuk lokasi tambang. Itu yang pertama untuk personil. Kemudian setelah itu untuk personil ada juga safety induction. Jadi ketika MCU itu lolos, kita daftarkan ke istilahnya platformnya dari PTBA itu, kemudian harus dilakukan safety induction. Itu sekitar 1 hari mengikuti materi dari PTBA secara online. Kemudian setelah itu barulah ketika semuanya sudah dilakukan, baru dapat izin masuk lokasi tambang itu untuk masing-masing personil. Selain personil juga kemudian kendaraan yang harus masuk lokasi tambang itu harus melalui berbagai macam proses perizinan juga. Jadi mobil atau kendaraan itu harus memiliki istilahnya standar-standarnya sendiri. Jadi harus punya alat pemadam kebakaran atau APAR itu, kemudian harus punya sirine mundur, klakson harus aktif, lampu harus aktif, harus double kabin, harus ada stikernya juga, stiker nomor lambung, kemudian harus ada radio yang terpenting itu. Jadi masing-masing mobil itu harus ada radio agar dia bisa berkomunikasi ke di dalam tambang. Itu kan banyak kendaraan-kendaraan yang terutama kendaraan yang mobil tambang yang tinggi sekali itu, itu kan dia nggak bisa melihat ke bawah tuh. Nah terus harus ada flag bendera, itu istilahnya tuh bagi whip, yaitu bendera. Jadi di mobil-mobil khususnya mobil yang kecil itu harus punya bendera yang tingginya sekitar 4 meter. Itu fungsinya apabila ada kendaraan tambang yang sangat besar dan tinggi itu, dia bisa ngelihat di bawah itu ada mobil itu, karena mobilnya tuh maksudnya kendaraan tambang sangat besar. Bahkan ngelihat mobil double kabin yang cukup besar tuh, kalau pakai kendaraan itu nggak kelihatan sama sekali. Jadi memang harus ada bendera itu buat tanda, kemudian harus ada radio. Jadi ketika di dalam lokasi tambang itu, komunikasi itu harus selalu dilakukan ketika di tikungan, ketika nyalip, terutama ketika nyalip, terus ketika masuk lokasi site lain. Jadi di rambu-rambunya di dalam tambang itu selalu harus diperhatikan. Jadi ketika di sini harus berganti channel, di sini harus berganti channel, kemudian harus kecepatan harus di bawah 40, terus harus klakson, harus lampu sen. Jadi mengemudi di dalam tambang ini ternyata lebih banyak aturan juga dibanding di jalan raya menurut saya. Banyak yang harus dipatuhi dan dijalani gitu. Itu sih. Tapi dengar drivernya Mas Ojik juga kemarin. Ya sempat juga mencoba. Cobain semua. Cobain semua. Iya. Terus tapi emang itu tuh ada ininya, berarti ada drivernya sendiri atau dari tim kita, Mas Ojik, Mas Gagat? Ada drivernya juga sebenarnya. Jadi ada drivernya. Dari PTBA harus punya driver juga, dan juga driver itu harus itu tadi mengikuti proses juga, harus MCU, harus safety induction, harus punya SIM juga, harus tes juga. Jadi memang prosedur untuk melakukan proyek terutama di tambang ini memang ternyata banyak alurnya juga. Oke. Kalau di tambang di Bukit Asam ya, karena mungkin udah tambang besar. Nah itu mungkin aku mau tanya Mas Gagat ya, Mas, mungkin di sana terkait tambang-tambang itu kan mungkin berdampingan dengan tambang yang lain ya, atau memang di sana hanya Bukit Asam, kawasannya Bukit Asam seperti itu? Kalau di sana di area Muara Enim itu cukup banyak sih Mas, tambang-tambang yang lain, tambang-tambang kecil kayak gitu. Oke. Selain Bukit Asam kan yang terkenal kan
Bukit Asam yang besar di sana. Tapi tambang-tambang di sekitarnya juga banyak yang kecil-kecil. Oh gitu. Istilahnya tambang warga lah kayak gitu. Oh, tambang ini, tambang Pak Haji. Tambang Haji. Tambang Pak Haji. Iya, iya. Ya, saya udah tentu saja mungkin udah memiliki izin-izin yang resmi ya dari pihak-pihak terkait ya, seperti itu, terkait penambangan seperti itu. Karena memang di sini di Indonesia ini sekarang juga lagi ada beberapa kasus gitu ya. Mungkin Mas Soci dan Mas Gagat juga mengetahui ya terkait hak guna bangunan yang ada di laut di Tangerang. Ya itu dipatok-patokin kayak gitu ya. Nah itu menurut Mas Gagat dulu deh, gimana menurut Mas Gagat? Tentang isu itu ya. Sebenarnya cukup kompleks ya Mas kayak gitu. Karena wilayah itu kepunyaan siapa dan hak gunanya seperti apa, itu ya kalau menurut saya harusnya itu sudah izin dulu lah, harus memenuhi prosedur dari perizinan dan penggunaan kawasan di daerah tersebut kayak gitu. Soalnya kalau itu melanggar aturan ataupun kurang tepat penggunaannya bisa jadi lebih panjang lagi nanti kasusnya gitu. Betul. Kalau menurut Pak Soci? Mungkin cukup sama dengan ya emang mungkin ini ya, jadi kalau saya sih menanggapi mungkin ada sedikit aneh juga, bisa di situ kan udah tertanam ya beberapa patok ya, tapi tidak ada orang yang mengetahui dan baru akhirnya diketahui dalam waktu dekat ini ternyata ada sekitar 263 ini HGB-nya seperti itu, dan ada yang punya PT juga ternyata kayak gitu. Nah itu ya cukup unik lah permasalahan di Indonesia kayak gitu sekarang yang dihadapi. Nah, semoga permasalahan ini sih tidak terjadi di lingkup pekerjaan yang lain ya. Cukup ini aja, dan semoga pemerintah juga bisa menyelesaikan, karena mungkin ini juga menjadi keresahan ya bagi warga-warga sekitar yang mungkin akan berdampak juga di warga-warga Indonesia yang lain. Dan lain-lain itu kan pasti terdampak. Iya betul, makanya semoga pemerintah juga lekas bersikap mungkin ya dengan adanya hal-hal kayak gini. Ya kita doakanlah yang terbaik seperti itu. Nah, cukup menarik sebenarnya diskusi dengan teman-teman GSP yang baru saja menyelesaikan pekerjaan di PT Bukit Asam ya. Kalau pekerjaannya tadi berapa lama Mas? Kalau aku sih kan 1 bulan ya. Kalau total pekerjaan sama aku sekitar 90 hari ya, 3 bulan. 90 hari. Iya betul. 35.000 hektar, 90 hari, luar biasa sih sebenarnya. Jadi cukup menarik kita diskusi bareng Mas Oci dan Mas Gagat. Mas Oci sebagai manajer, Mas Gagat sebagai data processing, mengenai hal teknis yang ada di pekerjaan survei foto udara dan lidar di PT Bukit Asam ya teman-teman. Nah, mungkin akan ada beberapa hal lagi yang akan kita bahas seperti itu. Mungkin kita akan masuk di hal-hal yang lain seperti apa, lalu bagaimana teman-teman GSP beradaptasi seperti itu setelah mungkin lama di Jogja, terus harus ke sana kurang lebih sekitar 2-3 bulan ya untuk proyek tersebut. Dan nanti akan kita bahas ke depannya seseru apa. Apakah memang ada kendala di situ, harus musir-musirin lewat tanah dulu atau malah digembala sama Mas Oci? Pepek, bukan apa? Es jagung. Iya, es jagung aja. Di tanah lapang pada saat itu kita mencari tempat neduh, kita gelar premak. Ya. Nah itu setelah masang patok, tidak ada 1 menit Mas Oci sudah tertidur. Sudah di bawah pepohonan, di bawah semak-semak, sampai semak-semak.